Chatnya isinya pengancaman. Ada maling ketangkep di gym, bukannya dibawa ke kantor polisi. Malah disuruh workout sampai nangis-nangis. Oh iya, Mang Iwan. Oh ya, ada apa, Mang? Kayaknya waktu beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu ya, kan katanya ada tawuran di Matraman. Iya, ada. Kenapa kita nggak bahas? Ada Jabar juga berita lagi rame, Mang. Selama masih ada berita di Jabar, mah kita prioritaskan dulu yang di Jabar. Oh gitu? Iya, Mang gitu. Terus Mang Iwan tahu nggak? Kalau tawuran kadang-kadang suka ada yang pakai helm. Oh iya bener. Ah, kenapa itu? Ya mungkin untuk melindungi kepalanya, Mang, biar gak kena lemparan gitu kali. Ah, bukan begitu kalau kata saya mah. Ya terus emang kalau kata Mamang kenapa? Ya tawuran pakai helm, niru tawuran ala Jepang, Mang Iwan. Oh, niru tawuran ala Jepang. Iya, emang pakai helm. Itu Power Ranger. Alah, Power Ranger. Kirain mah serius, ada sih dengerin. Bagian aneh Power Ranger mah pada pakai helm tapi nggak bawa motor. Ada lagi aja. Aduh. Lah, langsung mulai aja. Oke, baiklah. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di channel Mang Uday TV. Nah, terima kasih. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita kali ini. Apa nih yang akan kita bahas, Mang Iwan? Minta maaf dulu, Mang, sama penonton soal kemarin. Oh iya, hampura dulur, hampura. Soal video kemarin yang tidak sampai selesai, saya minta maaf, Mang Iwan juga minta maaf. Karena entah kenapa di menit ke-29 tiba-tiba suaranya hilang, suara audionya sampai terakhir hilang. Saya cek mentahannya juga sama, ternyata nggak ada suaranya. Iya, aneh, Mang. Ya, terus jadinya gimana ini, Mang Iwan? Ya lanjutin sekarang, kasih tanggapannya. Oh, dilanjutin sekarang? Iya, sekarang aja. Ya, ya, ya. Nah, sampai mana kemarin? Nah, di sini nih, Mang. Video segmen ketiga ini tentang para begal yang berhasil ditangkap, Mang. Jadi udah pada ditangkap kan? Ada yang berhasil ditangkap. Sign. Sok, Mang, mainkan videonya. Oke, kita mainkan. Play. Pencurian dengan kekerasan. Melakukan pencurian dengan kekerasannya di mana? Sumedang. Oh, di Sumedang. Melakukan pencurian dengan kekerasannya di Sumedang. Korbannya diapain? Dianiaya enggak? Enggak. Namanya siapa? Nama siapa? Asal mana? Asal Lampung. Ini siapa namanya? Joni Saputra. Asal mana? Asal Lampung. Kasusnya apa? Pencurian kekerasan. Dianiaya enggak? Diambil barang. Berapa kali nyuri? Oh, biasanya ngakunya barang terus. Ini siapa? Asal mana? Asal Lampung. Kasusnya apa? Curang. Diapain barangnya? Duitnya berapa duit diambil? Udah berapa lama di sini di Jawa Barat? Oh, 2 mingguan. Sengaja dari sana ke sini. Rombongannya berapa orang? 6 orang. Ini nama siapa? Siapa? Asal mana? Lampung. Ini satu rombongan. Sama curang juga. Ini ya namanya siapa? Budi. Oh, berarti dari planet Mars. Kan antariksa. Asal mana? Asal Lampung. Kasusnya apa? Yang keberapa ini? Yang kedua. Dulu pernah curasnya di mana? Dulu di Depok. Itu sama rombongan siapa? Oh, teman-teman Lembang. Ini dari mana? Oh, Lampung. Kasusnya apa? Di mana? Di mana parkiran mana? Oh, sudah berapa lama di sini? Berapa bulan? Sekali yang ketahuan. Dari sana berangkat ke sini. Baru 3 hari. Ikut rombongan siapa? Yang ngajak siapa? Ini gengnya ini bertiga. Oh, yang tadi beda lagi gengnya. 6 orang. Ini siapa?
Dari mana? Gengnya berapa orang? 3. Nyurinya di mana? Sumedang. Ini? Ini siapa? Asal mana? Kampung Pak. Nyurinya di mana? Di Sumedang Pak. Ini? Joko Pak. Asal mana? Lampung. Nyuri apa? Motor Pak. Ikut rombongan siapa? Chandra. Oh, ini 1, 3. Ini? Hah? Siapa? Heru asal mana? Kurang Garut? Garut ke mana? Maling di mana ini? Hah? Oh, kamu pernah ada? Kamu biasa ada motor curian? Sama siapa? Hah? Disuruh sama siapa nadahnya? Bagas. Nanti barangnya mau dibawa kemana? Ke Garut. Kamu bagian beli. Oh, jokinya. Kan, Pak Majikan kaya. Udah kaya. Berarti istri kamu sekarang kehilangan orang yang berusahanya. Anak kamu kelas berapa? Ya, masuk SD ya. Saya minta alamat kamu ya. Nanti minta alamatnya Pak Kapolda. Karena bagaimanapun walaupun suaminya penjahat, anaknya tidak berdosa. Walaupun suaminya penjahat, istrinya tidak berdosa. Nanti suaminya ditahan, istrinya juga tidak ada yang ngasih makan, bisa jadi istrinya berbuat jahat atau melakukan hal lain. Ya, nanti saya cek istri kamu ya. Nah itulah Mang para begal yang sudah berhasil ditangkap. Lumayan panjang ya videonya Bang Iwan. Ya Mang, sengaja saya cuma motong bagian depan dan belakangnya aja. Untuk tanya jawabnya nggak saya potong Mang, lengkap biar ketahuan mereka dari mana aja, itu maksudnya. Oh gitu. Terus ya udah langsung Mamang tanggapi aja. Oke, begini. Setelah melihat video apa disebut wawancara bukan ya? Tanya jawab Mang. Tanya jawab Bapak Aing dengan para begal yang ditangkap. Saya malah jadi pengen ngomong ini Mang Iwan. Emang pengen ngomong apa? Halo, apa kabar pentol? Kenapa ke si pentol larinya? Ya kan si pentol yang bilang kalau orang Lampung katanya tersinggung. Oh itu. Iya, waktu Bapak Aing bilang katanya kebanyakan yang ditangkap berasal dari Lampung. Ya terus? Nah terbukti kan dari hasil tanya jawab tadi. Iya terbukti. Iya. Kalau kebanyakan berasal dari Lampung. Jadi saya misalnya gini lah. Saya kasih 3 kalimat misalnya ya. Ya sok gimana? Misalnya ini mah. Oh gimana? Ada kalimat yang pertama misalnya semua orang Lampung begal. Ya nggak semua lah. Ya Bapak Aing ngomong kayak gitu nggak? Ya enggak lah. Nah kan nggak ngomong kayak gitu. Kalau Bapak Aing ngomong kayak gitu ya wajar orang Lampung marah. Bukan hanya wajar, wajib orang Lampung marah. Iyalah pasti marah. Nah atau misalnya kalimat yang kedua. Semua begal dari Lampung. Ya enggak juga lah. Bapak Aing ngomong gitu nggak? Enggak ngomong gitu. Nah, kalau Bapak Aing ngomongnya kayak gitu, wajar kalau orang Lampung marah atau tersinggung. Tapi kan Bapak Aing pakai kalimatnya bukan begitu. Gimana kalimatnya, Mah? Bapak Aing pakai kalimatnya adalah pertama dia minta maaf dulu, ya maaf bahwa begal yang ditangkap ya, yang ditangkap nih tandai ya. Begal-begal yang ditangkap kebanyakan adalah jaringan dari Lampung. Kalimatnya kan seperti itu. Jadi artinya kan hanya yang ditangkap. Iya, bisa kita lihat tadi dari hasil wawancaranya ya. Dari sekian banyak itu berapa ya? Saya nggak ngitung tadi Mang Iwan. Sama Mang saya juga. Sama nggak ngitung juga. Iya, dari semuanya itu cuma 1 orang yang dari Garut. Betul. Nah, sisanya dari Lampung. Jadi kan statement Bapak Aing benar bahwa kebanyakan dari Lampung. Iya kan nggak salah. Dan itu yang ditangkap, bukan artinya begal yang masih beredar bebas gitu dari Lampung. Enggak, tapi begal yang berhasil ditangkap kebanyakan dari Lampung kan gitu. Dan ini menegaskan bukan pengangguran Jawa Barat. Ya ini mah bukan istilahnya mau menjelekkan nama daerah, tapi ini mah suatu identitas. Kan setiap apapun diperlukan identitas, Bang Iwan. Nama, tanggal lahir, ya kan, tempat lahir, ya kan, terus alamat. Ya itu mah wajar untuk mengisi istilah katanya data diri gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau menyebutkan yang ditangkap kebanyakan dari Lampung, ya karena Lampung itu identitas data diri mereka.
Ya, jadi jelas kan ini mah hanya Ah. untuk kepentingan identifikasi gitu, Bang, identitas ya. Iya, maksudnya ada yang keberatan kalau disebut jaringan, Mang. Oh, masalah tadi apa, jaringan? Iya, ini Mang Iwan, begal itu kan tidak berdiri sendiri, tidak mandiri, mereka berkelompok, ada grupnya. Dan mereka yang ada yang ditangkap itu walaupun beda tempat mereka saling mengenal. Oh. Nah, artinya mereka terorganisir. Nah, karena terorganisir inilah disebut jaringan. Walaupun tidak banyak, tetap jaringan namanya. Gitu. Jangan berpikir bahwa jaringan itu seperti kartel, mafia, yakuza dan sebagainya. Tidak. Ya, walaupun 10 orang ya kalau misalnya mereka berorganisasi ya, terorganisir, terstruktur ya itu jaringan disebutnya. Oke, paham. Iya. Dan kata-kata kebanyakan itu bukan artinya jumlahnya puluhan, ratusan, bukan. Kebanyakan itu dari sekian banyak yang ditangkap ya seperti tadi kan cuma 1 orang Garutnya, sisanya orang Lampung. Artinya kebanyakan dari Lampung itu bukan banyak banget, tapi lebih banyak gitu loh dari pelaku lainnya. Iya, perbandingan. Iya, jangan salah paham. Ini mah kan ibaratnya identitas kalau kata ini data diri, Mang. Ya, identitas bukan identik. Oh, kalau identik emang kayak gimana? Kalau identik itu kayak gini, misalnya ada pangkas rambut, identik dengan orang Garut, kan gitu. Ya walaupun gak semua orang Garut bisa motong rambut, Bang Iwan. Oh gitu. Ada juga misalnya kalau ngelihat tukang kredit, identik dengan Tasik, kan gitu ya. Walaupun tidak semua orang Tasik itu tukang kredit. Oh iya. Ada juga yang calon gubernur kan. Oh iya benar dari Tasik ya. Iya. Jadi orang Lampung jangan terprovokasi dengan pernyataan si pentol ini. Dia mah emang tukang ngadu-ngadu, dia mah emang tukang membentur-benturkan. Beberapa kali Bapak Aing dibenturkan dengan Persib, dibenturkan dengan Boboto, dibenturkan dengan Wahyu Umum. Ya seperti itu seperti emang tugasnya dari sananya, dari bosnya seperti itu. Job desk. Untuk membenturkan Bapak Aing. Nah anehnya gini Mang Iwan. Gimana? Dia malah menyarankan kalau ada orang Lampung yang mau melaporkan bisa kena katanya Bapak Aing dengan undang-undang ITE. Halo. Harusnya ya perkataannya dibalik. Kalau Bapak Aing mau melaporkan si pentol, udah berapa banyak buktinya dia melanggar undang-undang ITE. Dia mulai dari ujaran kebencian sampai fitnah. Ya iya tuh. Masa ngomong kayak gitu nggak ngaca? Itu kali di rumahnya nggak ada kaca, Mang. Nah itu kasihan kalau di rumahnya nggak punya kaca ya, Bang Iwan. Yang ngaca pakai sendok. Mang. Ya mungkin ini mah dia kalau ngaca gitu bawaannya pengen nyari bumbu kacang, Bang Iwan. Kenapa? Ingat cilok. Waduh, cilok. Kirain mah tahu bulat. Ya gitu ya. Saudara-saudaraku yang dari Lampung tidak perlu tersinggung. Karena tidak semua orang Lampung itu begal, banyak orang baiknya, mayoritas orang baik ya, itu mah hanya beberapa saja, buktinya nggak sampai 100 itu, ada 10 tadi, tenggang itu, iyalah kita nggak mau nebak-nebak, iyalah tersalah lagi. Oke selanjutnya Bang Iwan. Mamang inget nggak kita pernah bahas orang yang bikin video yang memposting warung-warung miras yang di Bandung. Ya. Nah sekarang orangnya dapat ancaman. Aduh. Coba dimainkan videonya. Coba kita mainkan dulu. Play. Barudak, tadi Okoy ada yang chat ya. Chatnya isinya pengancaman gara-gara kemarin Okoy ngepiralin toko miras. Sebelumnya ya buat orang ini yang udah berani ngechat Okoy kayak gini, assalamualaikum ampura mun aya nanaon di jalan cenah urang geus hafal mana orang mana, cicing di mana, unggal poe lewat ka mana. Terima kasih, jadi Okoy tahu harus bertindak kayak gimana ya. Besok Okoy bikin laporan bahwa ada pengancaman. Terus Okoy juga dapat ya informasi bahwa Okoy sedang panas dibicarakan ya oleh di grup-grup Pacebook ya barudak. Pokoknya jangan di nuhun ya geus wani ngechat gitu. Jika gitu ke saya, pokoknya besok bakalan bikin laporan ya.
Untung buktinya masih ada dan tadi teh si Endi itu teh sempat hapus chat barudak ya. Dan kalian tahu statement dari bapak kita semua ya, dari Pak Dedi, jangan takut sama backingan, oke? Cek Pak Dedi oge, negara ulah eleh ku backingan ya. Barusan Okoy lihat ini FYP ke Okoy. Ya, ini tentang OKT ya, tramadol dan lain-lain. Pokoknya besok Okoy bikin laporan barudak ya. Kita tunggu aja ya. Ya, pokoknya mah itu aja yang Saya Jelimbong, per tanggal 5 Agustus 2026 ini kami ditunjukkan oleh Pak Okoy untuk mengawal, membackup kasus yang diduga mengancam dan meneror klien kami Okoy. Betul. Mulai per tanggal hari ini, tanggal 5 Agustus, Okoy resmi menunjuk kami ulangi, resmi menunjuk kami sebagai kuasa hukum. Betul. Apabila ada dugaan tindak pengancaman lagi, Okoy bisa langsung ke saya. Nah itu mang videonya. Bro, kasihan ya Kang Okoy. Iya mang. Ya semangat terus Kang Okoy. Tapi tetap waspada dan hati-hati Kang Okoy ya. Dimanapun berada. Tapi apa yang dilakukan Kang Okoy ini sudah benar Mang Iwan. Gimana tuh? Artinya dia langsung melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib. Dan menghubungi pengacara. Nah ini sebagai langkah antisipatif gitu kan. Oh iya, ya betul. Nah juga untuk para pedagangnya kalau udah tahu kayak begini mah tuh udah mendingan jualan mah yang aman-aman aja sih. Apa harus jual yang begitu? Ya selain juga ibaratnya hasilnya tidak halal ya. Nanti dipakai untuk menafkahi keluarga kan tidak barokah. Nah, benar itu mah. Iya, mendingan jualan mah yang aman-aman aja. Mah apa jualan cilok gitu kan? Nah, betul. Apa jualan batagor gitu kan? Yang penting halal. Iya, batagor walaupun depannya ada kata bata, tapi ini bata bukan sebarang bata. Cakep, batagor. Kirain mau pantun. Siapa yang bilang mau pantun atuh main cakep-cakep aja. Habis itu nadanya kayak orang mau pantun. Ya semoga ya Bapak Aing dan pihak kepolisian segera menindaklanjuti apa yang terjadi terhadap Kang Okoy. Baik itu untuk warung mirasnya maupun untuk masalah pengancamannya. Nah, semoga segera ditindaklanjuti gitu oleh Bapak Aing maupun pihak kepolisian. Dan untuk pihak kepolisian, ayo atuh bergerak, jangan nunggu perintah dari Bapak Aing aja. Bergerak dong gitu kan. Tunjuknya kan udah ada. Iya. Nah video kemarin kan sepotong nggak ada hiburannya. Terus sekarang ada hiburannya. Oh iya ada hiburan. Oh ada. Apa temanya kali ini? Ya temanya yaitu kriminal lucu Bang Iwan. Oh itu. Ya kemarin tidak dapat ditayangkan karena audionya error. Oh yang kemarin gagal tayang gitu ya karena error. Jadi ditayanginnya sekarang. Nah. Untuk yang video yang pertama ini tentang maling yang tahu hukum. Oh, coba mainkan gimana? Oh, mainkan. Play. Berani ku masuk rumah aku ya. Tunggu dulu bos. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, membawa, memiliki atau menggunakan saja tanpa izin yang sah, maka diancam pidana penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Apalagi itu bos? Itu bisa masuk pasal penganiayaan lagi bos. Pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana penjara minimal 2 tahun 8 bulan. Oh kalau begitu ku viralkan kok ya. Nah, kalau itu bisa masuk pencemaran nama baik dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan atau 1 tahun 4 bulan. Tapi ini kok salah, nyata-nyata kau mencuri di rumahku. Bos, ini adalah kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Apa hubungannya mencuri dengan kebebasan berpendapat? Ya, pendapat saya mencuri dengan sesuai kebutuhan, sah-sah saja dong. Daripada saya tidak makan, mati. Tapi pendapatmu itu salah. Salah atau tidaknya nanti kita buktikan di pengadilan. Oh tunggu kok ya. Mau telepon siapa? Saya punya pengacara. Makanya benahi pasalnya biar hukum berjalan adil. Kalau begini kan aku diuntungkan. Nah itu ini mah bentuk komedinya sindiran ya mah. Tapi adegan terakhirnya kok rada aneh ya saya mah. Apa aneh? Kenapa yang punya rumahnya jadi meninggalkan rumah gitu? Iya, nggak nyambung. Ya padahal
malingnya bisa lolos dengan bawa tabung gas aja sebenarnya udah cukup. Kenapa jadi rumahnya dikuasai oleh malingnya? Aneh. Mungkin lebih ke pesannya kali emang. Ya, ini video komedinya istilahnya settingan, betul ya, hasil apa sketsa lah ibaratnya. Tapi ini komedinya komedi satir. Ya, bentuk sindiran gitulah. Bukan kejadian sebenarnya, tapi satir. Ini menyinggung masalah pasal-pasal ya di KUHP yang bikin bingung. Ya betul, terutama untuk korban. Nah itu bikin bingung korban. Ya sekarang dengan pasal-pasal itu korban jadi bingung mau ngapain gitu. Mau ngelawan nanti kena HAM gitu kan. Mau diem aja nanti bisa apa namanya ngapa-ngapa gitu kan, bisa cedera dan sebagainya. Ya kita kabur berarti harta kita hilang, terus mau bagaimana kan gitu, bingung kan. Nanti kalau kita videoin kita kena undang-undang ITE. Pasal nggak survei itu dah. Banyak pasal-pasal yang bikin serba salah korban. Ya banyak pasal yang justru menguntungkan para pelaku gitu kan. Iya, jadi maling yang ngerti hukum akan menggunakan hukum sebagai tameng untuk mengakali tindakan kejahatannya, kan seperti itu. Apalagi maling berdasi. Sama lah. Lanjut aja ke video berikutnya. Ya oke lah. Nah, berikutnya ini videonya tentang apa? Ya kita lihat video berikutnya ini tentang mengambil sesuatu sesuai kebutuhan. Aku mainkan. Coba play. Nah itu Iwan. Kenapa cuma diambil karetnya? Ya kan dia butuh karetnya untuk ngikat rambut. Kan tadi judulnya mengambil sesuai kebutuhan. Jadi dia butuh karet ya udah karetnya aja. Kenapa nggak uangnya aja tuh? Kalau yang diambil uangnya urusannya panjang Mang Iwan. Panjang? Kan nggak tahu itu uang apa uang hasil curian, apa emang itu pancingan atau apa, ntar urusannya malah panjang, nemu duit malah jadi tersangka. Oh iya bener. Ya bener ibu itu, ambil karetnya aja. Yalah, ada aman aja lah. Besok langsung berikutnya. Nah yang berikutnya, ini dari luar negeri. Kau main kan? Mainkan, play. Nggak pakai izin, tapi selalu lolos dari kejaran polisi. Ini trik dagang jalanan yang genius. Barang dagangan mereka ditata di atas kain besar. Kanan kiri dikaitin tali. Begitu lihat polisi datang, langsung tarik talinya. Kain berubah jadi karung. Barang langsung dipanggul kabur. Bahkan polisi nyamar pun sering kecolongan. Kalau ada olimpiade kabur, mereka juaranya. Itu Bang Iwan pinter ya. Kepikiran ya. Iya, sekali tarik langsung kebungkus semua. Jadi lebih cepat buat kabur ya. Iya, nanti bisa ditiru ini sama pedagang-pedagang lapak kaki lima di kita. Ya, bisa jadi Bang ditiru. Ya, tapi nggak berlaku untuk pedagang telur mah. Ya iya atuh. Bahaya ini untuk pedagang telur, pedagang guci nggak bisa dipakai ya. Iya. Apalagi pedagang akuarium. Nah, ada akuarium jualan di jalan kayak gitu mah. Ya, aja ada Bang Iwan. Pedagang akuarium kaki lima. Sekarang ngomong mah. Tok, selanjutnya video masih ada satu lagi, ini juga masih dari luar negeri, Bang Iwan. tentang apa? Ah, ini tentang hukuman yang menyehatkan. Tok, coba mainkan. Oh, mainkan, play. Maling kok dihukum gini? Kira-kira berapa kali push up-nya sampai nangis? Viral banget di Bangladesh. Ada maling ketangkep di gym. Bukannya dibawa ke kantor polisi, malah disuruh workout sampai nangis-nangis. Si bapak maling dipaksa squat, angkat beban bench press, sampai push up berkali-kali, kata pemilik gym. Ini hukuman biar kapok, bukan kekerasan. Padahal di videonya sampai gemeteran begitu. Ini main hakim sendiri, tapi versi sehat ya. Sekaligus bikin badan atletis. Gimana menurut kalian? Maling di Indonesia perlu dihukum workout juga nggak? Biar sekalian tobat jadi binaragawan, atau minimal perutnya rata? Ya kan, menyehatkan Bang Iwan hukumannya. Tapi capek. Dia tidak dianiaya, dia tidak diserahkan ke polisi, tapi suruh olahraga. Bisa diterapkan di kita. Iya, kalau diterapkan di kita, kira-kira melanggar hukum nggak ya? Melanggar HAM nggak ya?
Ya kali. Enggak dong, kan disuruh sehat. Itu kan malingnya di gym. Kalau malingnya bukan di gym gimana? Bisa aja walaupun bukan di gym, misalnya diterapkan di orang yang lagi bangun rumah misalnya gitu. Dia sering kehilangan semen, sering kehilangan pasir, bata aja sering hilang, sampai genteng juga sering hilang gitu kan. Nah, suatu saat misalnya ketahuan siapa malingnya, jangan diserahkan ke polisi, jangan dianiaya. Nah, terus suruh ngaduk. Oh, suruh ngaduk semen, nembok, ya kan? Masang suhunan, sama naikin genteng. Oh iya bener. Iya, jadi selesai masa hukuman, rumah jadi. Iya. Nah, yang punya rumah jadi kan bisa irit, nggak perlu bayar tukang.